Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo pejuang SNBP 2023. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang peluang SNBP 2023. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tak lupa, di ujung video juga akan ada challenge buat kalian untuk apa? Untuk rasionalisasi SNMPTN atau SNBP untuk 100 siswa. Jadi nanti ada challenge-nya buat kalian yang tertarik dan minat, kalian bisa lihat video ini sampai habis. Untuk pertama, kita bahas pendidikan dokter. Oh iya, di tahun 2020 itu daya tampungnya bersama kayak tahun 2021 dan 2022. Tapi jumlah peminatnya dari 1253 turun jadi 1189 dan akhirnya 1242. Kalaupun di sini naik jadi 50, maka kemungkinan besar di tahun 2023 akan ada kenaikan lagi. Gitu ya. Kalau misalnya sekitar 1.500-an maka akan dapat sekitar 3%. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini peringkat 10 besar, eligible, terus juga sekolahnya peringkat 20 atau 50 besar di Indonesia, pengen ke sini, silakan. Tapi ingat banget, apakah sekolah kalian itu UI-nya banyak atau tidak? Terus pendidikan dokternya banyak atau tidak? Kalau UI-nya banyak, tapi pendidikan dokternya satu apa dua, ini sangat riskan banget ya. Jadi jangan asal gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian asal-asal aja, pilih-pilih aja, nanti kalian ngerasain di mana di SBMPTN atau SNBT, gitu ya. Tapi kalau kalian bersikeras pengen ke sini, dipersilahkan. Tapi ingat, kalau misalnya teman kalian yang peringkat di atas kalian, jangan pilih yang sama juga. Karena kan hanya 50, dan ini seluruh Indonesia ya, bukan sedaerah kalian aja atau sesekolah kalian aja. Enggak ya. Dokter gigi, kita lihat. Dokter gigi di sini daya tampungnya dari 2020 sampai 2022 itu turun dan untuk 2023 naik sehingga jumlah peminatnya kemungkinan besar akan naik juga. Kalaupun menyentuh angka 10%, misalnya di sini ada 310 misalnya 331 atau mungkin 360 deh, sekitar 9%-an lah ya. Maka di sini kalian bisa coba nih pendidikan dokter gigi gitu. Kak, kalau misalnya juara olimpiade gimana? Biologi atau kimia misalnya? Bisa kalian cantumkan, bisa kalian coba ya. Gitu. Selanjutnya kita bahas ke FMIPA-nya, MTK Fisika Kimia dan Biologi. Kalau tadi pendidikan dokter dan pendidikan dokter gigi adalah menggunakan nilai kimia dan biologi sebagai primer dan sekundernya, maka ini fokusnya ke MTK aja, fisika aja, biokimia dan biologi aja. Tapi ingat, ini harus masuk ke dalam nilai minimal A2. Kalau pendidikan dokter A1. Ini MTK fisika kimia biologi bisa A2 ya. A2. Oke. Buat yang nggak tahu A2, cari tahu sendiri aja gitu. Terus juga ini masuknya ke dalam grade 7,95% gitu ya. Di sini kalau misalnya di sini 20 dan ini kemungkinan besar naik lagi, naiklah katakanlah 200 berarti 10%. Kalian gak usah khawatir kemungkinan besar kalian lulus, tapi ingat teman kalian yang peringkat di atas kalian jangan sampai pilih yang sama. Riskan banget. Kenapa Kak? Karena kan 14 doang. Ini 14 bukan sekolah kalian doang ya. Tapi ini se-Indonesia untuk undangannya. Begitupun juga fisika. Kalau fisika malah lebih baik gitu ya. Bisa tanya ke teman kalian fisikanya suka nggak? Kalau suka mah silakan. Jadi kalau kalian punya teman yang IPA suka fisika dan nilainya lumayan gede, silakan kesini aja. Gitu ya. Tapi ini murni ya, fisika tok aja yang diambil. Kimia, untuk kimianya ini juga lumayan banget ya untuk peluangnya besar. Tapi ingat, walaupun peluang ini besar, UI nilai B1 atau B2 atau C1 atau A3 itu riskan banget diterima. Gitu ya. Untuk penjelasannya nanti insya Allah kakak udah bahas di setelah kita bahas ini. Oke. Untuk biologinya nanti bisa lihat aja ya. Farmasi ini kombinasi biologi dan kimia.
peluangnya lumayan banget. Ini 30, di sini 18, berarti karena ada kenaikan. Nah, nilai farmasi dan nilai pendidikan dokter itu hampir sama, ya kan? Tapi kalau misalnya dokter itu nilainya lebih gede dibandingkan nilai farmasi. Kalau nilai kalian misalnya farmasi nih kak, nilai kalian farmasi bisa sekian, ya kan? Misalnya masuk ke grade A2 misalnya, A2 atau enggak A1 misalnya, A1 farmasi, ya kan? Itu sama farmasi UI sama, mungkin hampir sama kayak kampus kedokteran lain, kedokteran di PTN lain, gitu ya. Jadi kalau kalian punya passion yang luar biasa di farmasi, silakan. Kalau emang orang tua meminta kalian untuk jadi apoteker karena mau bikin apotek, coba dilaksanakan. Geografi, ini masuknya ke IPA ya, bukan ke IPS, khusus UI. Ini juga peluangnya lumayan besar. Buat kalian yang juara lomba-lomba, OSN bisa dicantumkan. Gak usah khawatir, karena itu bisa menjadi bekal kalian. Teknik sipil, mesin, elektro, ini lebih ke arah dibutuhkan MTK fisika banget, tapi lebih ke praktek ya. Ini peluangnya. Kalau di sini 18, ini 36 berarti 2 kali lipat. Katakanlah ini 247 jadi 400, berarti dapatnya 9%. 9% nilai kalian A2 masih masuk ya. A2 masih masuk. Teknik mesin juga sama A2. Elektro juga harusnya A2 masih bisa. A2 doang masih bisa. Metalurgi kita lihat ini untuk daya tampungnya naik dari awalnya 20 jadi 36, dan ini kemungkinan besar naik juga. Ini ngebahas tentang kimia terapan banget, jadi MTK fisika kimia, tapi ini lebih ke pengolahan material gitu ya, mineral dan lain-lain. Kalau di kimia itu dibahasnya di kimia anorganik gitu. Oke, jadi bisa kalian coba. Kalau mentok banget kalian lebih suka MTK fisika kimianya nilainya gede dan biologinya kurang gitu ya. Arsitektur di sini hampir 2 kali lipat. Jadi walaupun ini 26, ini 12, berarti ini harusnya 500 kak, enggak begitu. Paling naik-naik sekitar 300 atau 400. Karena hampir setiap tahun banyak siswa-siswa yang berpikir kembali kalau mau ke sini. Daripada dia nggak lulus, mending ke jurusan ke PTN lain gitu. Teknik kimia. Teknik kimia ini kita lihat naik juga dari 18 jadi 34. Silakan bersaing secara sehat. Kemungkinan di sini bisa dapatin 230, berarti 34 dibagi 220 sekitar 6%. Sekitar ya 34 bagi 2 lah ya, sekitar 7 atau 12% ya. Kalau misalnya di sini kita masuk ke 200 kayaknya agak berat, berarti kalau misalnya 300 itu 10% lah ya. Ini bisa kalian coba. Ingat, berarti kimia, fisika, MTK. Keperawatan ini buat yang nilainya hampir setara kayak farmasi dan pendidikan dokter, tapi mungkin nilainya lebih rendah lagi ya. Itu di sini 8,24. Ini berarti 42 dibagi 364. Tapi kemungkinan besar nggak 364 karena kan ada kenaikan lagi sehingga jadinya misalnya ya 450 berarti 10%. Gitu. Oke. Komputer. Ini yang mungkin banyak banget anak-anak yang sekarang ke dunia digital dan dia mengincar ilmu komputer UI. Kenaikannya 48, berarti ini sekitar 800 atau 800. Buat kalian yang udah bisa bikin software, bisa bikin aplikasi, bisa. Coba. Keperawatan hampir sama juga kayak kesehatan masyarakat untuk nilainya. Beda-beda tipis. Fokusnya ke fisika, kimia dan biologi. Gitu. Ini 42, berarti ini sekitar 400-an. Masih banyak masuk ke dalam 10%. Berarti ini secara nggak langsung daya tampuknya makin bertambah. Dibuka banyak kursi di SNBP 2023. Jadi kalian bisa maju ke sini kalau kalian emang mau bersaing. Tapi kalau kalian mau santai, ya mungkin dipilih jurusan yang lainnya. Lanjut. Industri perkapalan lingkungan komputer. Tadi sama komputer sama informasi mirip. Lingkungan industri ini lebih ke arah praktek banget ya. Ini juga banyak diincar, banyak incar banget sehingga peluangnya kecil. Gitu. Nanti kalau kalian ikut jalan ke Firdaus,
Nanti ada challenge yang free dan berbayar. Kalau berbayar nanti aku kasih tahu caranya, cara ngitungnya. Oke. Perkapalan. Dan buat kalian yang ikut jalan Cafe Dos, nanti ada yang free ada yang berbayar. Kalau yang berbayar nanti Cafe Dos kasih tahu buat Cafe Dos yang lulus ke UI dan juga nilainya berapa aja. Ke kampus lain juga berapa aja nilainya. Gitu. Oke. Perkapalan. Naik ya 12 jadi 22. Lingkungan ini hampir pembahasannya AMDAL, analisis manajemen dampak lingkungan. Hampir mirip-mirip juga kayak kesehatan lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja. Itu dari 14 jadi 25. Oke, berarti akan ada kenaikan lagi. Ini biologi banget nih, biologi fisika. Komputer tadi udah, arsitektur ini fisika. Tapi ini gariskan. Kalau mau coba di sini, siap mental silakan. Siap mental di sini adalah di saat kalian berusaha untuk berjuang dengan nilai yang kalian perjuangkan selama 3 tahun ini, terus kalian coba untuk undangan dan ternyata kalian lulus, ya bagus. Tapi kalau nggak bagus atau nggak lolos, berarti kalian harus dan udah siap kalian akan siap SNBT atau SBMPTN. Tapi kalau kalian nggak siap, mending cari jurusan yang lain di sini atau di kampus lain. Bioproses berarti kayak bersama kayak tadi ya, fisika biologi, kayak lingkungan, gizi, biologi dan kimia. Bersama kayak farmasi, saya sama juga kayak keperawatan, kesehatan masyarakat. Tapi gizi di UI ini riskan banget, banget. Kenapa? Karena ditampungnya kecil dan ini nggak main-main. Kesehatan lingkungan, keselamatan kerja. Oke. Geofisika, ini fisika. MTK yang diambil, ini peluangnya naiknya sedikit aja. Kalau 17 nih bisa kelihatan nih sebenarnya nih bisa ditelaah kembali 17 itu dari mana aja. Jadi jangan karena kita ini kan basisnya di Depok ya Jawa Barat. Karena di Jawa Barat kita ngambilnya Jawa Barat semua enggak begitu. Nanti yang lain nggak kedapatan dong. Geologi juga hampir sama kayak geofisika. Lanjutnya statistika, ini juga salah satu jurusan yang banyak banget nanyain. Kak ini gimana? Sekali lagi statistika udah kelihatan banget jelas daya tampungnya. Aktuaria, beberapa kampus aja yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya dan terakhir adalah biomedis. Daya tampungnya kecil. Nah, menurut kalian apakah kalian mau kesini atau tidak itu terserah kalian. Berarti fisika, biologi, matematika. Nah, sekarang informasikan kembali. Kalau misalnya kalian merasa ini penting banget dan kalian mau ikut challenge, ya kan nanti Kak Firdaus bahas. Ini juga ada di informasi video ini ya. Dan juga kalian bisa terus nanti Kak yang didapat apa kalau misalnya udah ikut challenge nanti Kak Firdaus bahas sama kalian dan juga orang tua kalian. Kita pasti sama orang tua kalian biar orang tua kalian tahu nilai anak-anaknya itu berapa dan mau kemana dan mengapa seperti itu. Banyak banget anak yang kelas 3 nyesel dan mungkin menangis karena sebelum-sebelumnya nggak maksimal seperti itu. Nanti mungkin pembahasannya lewat Zoom ya atau mungkin Gimit nanti Kak Firdaus bahas gitu. Tapi kalau untuk yang free, Kak Firdaus akan bahas tentang ini kenapa sih nilainya peluangnya 4%, terus bagaimana aja peluang-peluang besarnya seperti itu. Gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, seperti itu ya jadinya ya. Jadi tolong ditelah lagi, dipikirkan kembali. Oke, seperti itulah video atau penjelasan yang Kak Firdaus telah paparkan ke kalian. Buat kalian yang kepo banget sama challenge-nya, jadi begini. Nanti di akhir video atau sekarang lah ya, di video ini Kak Firdaus akan jelaskan challenge-nya, yaitu nanti Kak Firdaus tuliskan atau letakkan 7 link video Kak Firdaus di bagian video. Kalian bisa lihat di situ ada 5 sampai sekitar 7 link video. Kalian buka video-video tersebut dan di video tersebut
Kavedos sebutkan warna. Contoh, di link 1 Kavedos misalnya sebutkan warna merah di menit ke-7. Video kedua warna apa di menit berapa dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kalian udah tahu, kalian bisa email kan ke Kak Firdaus di info, nanti juga ada. Nanti kalau udah kalian kirimkan email ke Kak Firdaus, jangan lupa kalian attachment atau lampirkan nilai rapot kalian semester 1 sampai semester 5 beserta foto nilai rapotnya ya. Jadi ada rapot kalian yang ada tulisan nilainya, ya kan ada SMA kalian, tolong difotoin satu aja sebagai petunjuk bahwa kalian benar-benar real gitu kan. Lalu cantumkan juga nomor WA kalian gitu. Dan ini free gitu ya. Nanti kalau kalian sudah lakukan itu, nanti Kavedo sortir, dan buat kalian yang beruntung nanti akan Kavedo hubungi untuk Kavedo bahas rasionalisasi SNBP-nya gitu ya. Berapa banyak Kak? Berapa siswa? Kurang lebih sekitar 100 siswa gitu. Oke. Jadi tolong disimak baik-baik gitu ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Kak Firdaus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.